Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Zikri Ramdhani dengan NPM 237002001 dari kelas B jurusan Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum PLC. Nah, di sini ada soal yaitu membuat ladder diagram sistem penguburan otomatis. Nah, di sini diperintahkan jelaskan setiap langkah sekuensialnya, address input I dan address output Q. Nah, di sini saya sudah menulis inputnya tuh ada apa aja, pertama ada PB on, selanjutnya PB stop, dan 3 sensor, sensor jepit on, sensor bor. Nah, terus outputnya sebenarnya tuh output tuh cuma dua, pertama ada bor. Nah, si bor muter ini, terus ada seno jepit, yaitu si seno yang mendorong ke sini, benda ke kanan, dan senoid bor yang turun ke bawah. Nah, di sini saya nambahkan dua lagi, yaitu sensor jepit mati atau untuk mereset si sensor jepit dan senoid bor mati untuk mereset ke posisi awal si sensor bor. Nah, di sini kita langsung saja membuat ladder diagramnya. Nah, pertama, di sini nomor satu, saat ditekan PB on, maka bor akan menyala. Nah, di sini saya tadi udah memberikan nama biar gampang. Nah, pertama tambahkan dulu. Saat PB on ditekan, maka bor akan menyala. Sebenarnya tuh ini karena inputnya itu sebenarnya nggak perlu pakai interlock, sudah menekan, sudah kalau ditekan itu terus satu. Tapi di sini saya akan pakai interlock aja biar membiasakan. Nggak aja si input ini pakai jet. Nomor dua, ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai sensor jepit off dalam kondisi menyala. Ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit. Nah, di sini yang ditandai dengan jepit off berarti si solenoid itu akan mengenai sensor jepit off yang akan membuat si sensor jepit itu nyala. Berarti kita tambahkan sensor jepit off. Nah, jadi gini, saat PB on ditekan, maka bor menyala. Saat bor menyala, maka solenoid akan bergerak. Nah, si ini bergerak itu, si bor harus menyala dan sensor off itu harus menyala. Nah, saya sudah jelaskan tadi, sebenarnya nggak perlu pakai ini tuh namanya apa? Lupa. Pakai ini pengunci, tapi biasakan saja pakai pengunci. Nah, selanjutnya dalam kondisi solenoid akan menjepit hingga sensor jepit on menyala. Nah, berarti sensor jepit on akan mematikan si solenoid bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Setelah benda terjepit, setelah ini berhenti menjepit, berarti solenoid jepit, solenoid bor akan bergerak turun, berarti si sensor on ini akan menggerakkan solenoid bor untuk turun. Akan bergerak turun untuk melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala.
Nah, berarti si solenoid bor akan berhenti turun ketika sensor bor sudah menyala. Nah, solenoid bor akan kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Berarti ketika benda sudah dilumagi, maka si sensor bor akan akan mereset solenoid bor dan solenoid jepit. Berarti kita tambahkan bracket ini. Nah, seperti ini dulu. Kita coba dulu apakah sudah benar. Saat ditekan PB on, maka bor akan menyala. Saat PB on ditekan, bor akan menyala. Ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit top dalam kondisi menyala. Solenoid jepit akan menyala ketika bor sudah menyala dan sensor jepit top sudah menyala. Sudah benar. Nah, solenoid jepit akan berhenti menjepit hingga sensor on menyala. Sensor on menyala, maka sensor jepit akan mati. Nah, sudah benar. Nah, seterusnya, setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak turun. Nah, berarti setelah si ini berhenti menjepit atau sudah menjepit, maka si bor akan bergerak turun untuk melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Nah, ketika sensor bor menyala, maka si solenoid akan berhenti turun. Nah, solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda. Nah, seperti ini. Saat sensor bor tidak lagi mendeteksi benda, maka sel jepit dan solenoid bor akan ke posisi awal. Nah, saat sensor bor ini kan sudah bolong berarti bendanya, maka sensor bor ini tidak mendeteksi, maka solenoid ini akan di reset. Oh, ini proses sudah mati sih. Nomor 5 belum, berarti PB stop. Kita tambahkan PB stop sama si bor ini harusnya sudah mati. Kalau si solenoid ke reset, berarti kita tambahkan dulu sensor bor di sini. Terus PB, terus tambahkan PBO di sini. Nah, kita coba lagi. Saat ditekan PB on, saat saat ditekan PB on, maka bor akan menyala. Saat ditekan PB on akan menyala. Ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala. Saat bor sudah aktif, maka solenoid jepit akan menjepit yang ditandai dengan sensor off menyala. Nah, solenoid akan berhenti menjepit hingga sensor jepit on menyala. Nah, ketika sensor jepit on menyala, maka solenoid akan berhenti menjepit. Nah, setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak. Nah, ketika benda sudah menjepit atau sensor on aktif, maka si solenoid bor akan bergerak turun untuk melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda. Nah, saat sensor bor tidak mendeteksi lagi benda, maka kedua solenoid akan kembali ke posisi awal seperti ini dan si bor itu akan mati. Jadi kedua solenoid akan kembali ke awal dan si bor berhenti berputar. Nah, selanjutnya proses selesai dan diulangi langkah 01 jika saat proses sedang berjalan dan menekan PB stop. Nah, ketika kita menekan PB stop dan semua ini sudah mati, akan diulangi ke kondisi awal.
Nah, seperti itu tugas 3. Ya, seperti ini saja sih sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.